Demikianlah yang kita dengarkan pembacaan sholawat terdahulu tadi. Semoga dengan membaca pembacaan sholawat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sampailah kita kepada acara inti, yaitu tausiah dan hikmah Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Tajuddin SPD. Kepada Ustadz Tajuddin SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa na'buduhu, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji puja syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat hidayah, inayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir di Masjid At-Taqwa ini. Kemudian di dalamnya kita berselawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saja tahu bahwa keutamaan salawat kepada Nabi itu sangatlah amat penting untuk kita, baik di kehidupan dunia maupun akhirat, insya Allah kita akan absen untuk datang pergi selawat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini, yang mana pada hari ini sakit disembuhkan penyakitnya. Kita berdoa untuk orang tua kita, saudara kita yang mereka di rumah mungkin terbaring sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan bersama-sama kita hadir di majelis salawat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang punya masalah di rumah, di kantor, di tempat mana dia bekerja, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan urusannya, dimudahkan urusannya, diselesaikan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang mana banyak utangnya, mudah-mudahan segera dilunaskan utangnya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Yang mana rezekinya nyendat-nyendat, serat-serat, mudah-mudahan dilancarkan, dimurahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlupa pula marilah kita aturkan agar senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustadz Marhumi Sabhan selaku pembina Majelis Salawat Al-Masyihat dan seluruh pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan malam ini, Yayasan Al-Masyihat, Yayasan Pendidikan Al-Masyihat. Yang kami hormati Ketua Majelis Salawat
Al-Masyihat dan seluruh pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Masjid At-Taqwa Bapak Saiful Arasid dan seluruh pengurus Masjid At-Taqwa. Yang kami hormati Ustaz Khairul As'ad, Ketua Yayasan Ulaika Ashabul Maimanah, juga ada di dalamnya majelis salawat. Yang kami hormati mungkin hadir pula majelis salawat Miftahur Rahmah. Namun pengurusnya insya Allah ada, karena saya hafal pengurus Miftahur Rahmah. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, dan juga masyarakat di sekitar Masjid At-Taqwa, serta seluruh jamaah majelis salawat Al-Masyihat yang hadir di malam hari yang berbahagia ini. Semoga kita senantiasa diberikan curahan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 24. Ibu-ibu yang bawa Al-Quran atau pakai HP, ada di dalamnya aplikasi Al-Quran, boleh buka surah At-Taubah ayat 24. Kita sama-sama baca, karena memang kewajiban kita adalah senantiasa mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fiikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua warisan. Jadi kita dapat warisan, Bu. Mau dapat warisan, Bu? Oh, ini warisan bukan dari mak bapak kita, tapi warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Taraktu fiikum amrayn. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Jadi hadiahnya, warisannya adalah kita tak akan pernah sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kalau berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasul, yaitu pertama adalah kitab Allah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah Rasulih, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, di dalam semua kesempatan, di malam semua majelis, hendaknya dibacakan Al-Quran, disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tak akan sesat selama-lamanya, hidup di dunia ini dan bahagia di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kana aba'ukum, jika saja aba'ukum, bapak-bapakmu, orang tuamu, wa abna'ukum, anak-anakmu, anak cucumu, keturunanmu,
jika saja orang tua, anak-anak, wa ikhwanukum dan saudara-saudara, wa azwajukum dan pasangan hidup kita, suami atau istri kita, wa ashiratukum keluarga besar kita, wa tijaratukum takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kita takut rugi, wa masakitu tardawna, wa masakitu tardawna tempat tinggal yang kita tinggali, tempat tinggal rumah yang mewah yang kita tinggali, yang kita senang dengan rumah yang kita bangun. Ahabba ilaikum lebih kita cintai minallahi wa rasulihi lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili dan di jihad fi sabilillah. Kata Allah, fatarabbasu, tunggulah, hati-hati. Ibu-ibu, pesan Allah, jika apa tadi yang disebutkan, abahukum, orang tua kita, anak kita, harta kita. Coba ibu baca itu. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripadanya berhijrah di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendapatkan keputusannya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya. Kalau semua itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, ada ancaman. Tunggu, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi'amri, akan datang nanti azab, akan datang siksaan, akan datang bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita ini adalah salah satunya membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita berselawat ini buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Supaya apa? Jangan sampai diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ jika itu semua yang kita sebutkan tadi ada 8, tidak salah, itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, akan turun azab. Sekarang pertanyaannya, apakah kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kita lebih mencintai Nabi Muhammad SAW atau laki kita, Bu? Lebih cinta mana, laki atau kepada Nabi? Bu? Lebih cinta mana? Tak berani punya pun, karena ada laki di situ. Bapak-bapak lebih cinta istri atau Nabi, Pak? Nabi. Lebih cinta kepada Nabi. Di situ tegas disebutkan harus lebih cinta kepada Nabi. Kalau tak begitu akan dapat siksa. Ini ancaman nih. Tidak main-main. Surah Taubah ayat 24. Silakan buka. Kalau saya bohong, tak main. Tak bohong dengan Al-Quran, Pak Ustaz. Mau tahu bagaimana kita lebih mencintai yang mana? Lihat kecenderungannya mana. Contoh, kita punya satu barang. Barang ini hanya satu. Kita punya anak 2. Akan diberikan kepada dua-duanya ini, tapi barang tidak satu, tidak bisa dibagi 2, hanya satu, barangnya tidak bisa dibagi. Sekarang jatuh pilihan ini kepada yang mana? Ketika ibu-ibu memberikan kepada yang satunya, itulah bukti kecenderungan lebih cinta kita kepada yang satunya. Ibu diajak oleh teman untuk shopping di pasar, ada perintah dari suami dan tidak bisa dipilih antara keduanya, bingung.
Ketika ibu menjatuhkan pilihan kepada apa yang diinginkan suami, itu membuktikan cinta ibu kepada suami lebih daripada cinta kepada kawan tadi yang ngajak. Pernah enggak? Atau kadang kita sering dihadapkan dengan dua pilihan, gitu kan? Dihadapkan dengan dua pilihan, kita bingung mau pilih yang mana. Yang kita pilih itulah membuktikan kita itu cintanya kepada yang mana. Nah, untuk ini Allah sudah menyampaikan pesannya, hati-hati kata Allah. Fatarabbasu, hati-hatilah kata Allah. Baik sikap kita, hati kita lebih cintanya kepada Allah dan Rasul atau lebih cinta kepada yang disebutkan tadi, termasuk harta benda, suami, saudara, usaha kita, perusahaan kita. Kalau itu lebih kita cintai, ada ancaman. Malam ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menumbuhkan sikap cinta kita kepada Rasulullah itu harus lebih. Dan ini tidak boleh tidak, harus lebih, karena itu perintah Allah. Di ujung ayat tadi disebutkan innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu apa Pak Bu? Fasik. Kita sering dengar kata Pak fasik. Fasiknya biasa diartikan dengan durhaka. Tidak mau menjalankan perintah Allah, itu namanya fasik. Salah satu bentuk fasik disebutkan ayat ini, lebih mencintai yang dunia tadi yang kita sebutkan daripada Allah dan Rasulnya, itu termasuk fasik. Dan Allah tidak akan kasih hidayah bagi orang yang fasik. Sekarang kita mau melihat wujudnya bahwa kita itu harus lebih mencintai Rasulullah daripada yang disebutkan tadi, orang tua, suami, harta benda, usaha. Kira-kira keutamaannya yang bakal kita dapat jika lebih mencintai Rasulullah itu apa gitu? Kira-kira apa yang kita dapatkan? Manfaat keutamaan kalau kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Kira-kira apa? Saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW tentang yang akan kita dapatkan. Kalau di dunia ini banyak yang disebutkan, hanya kadang-kadang keyakinan kita kurang. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas selawatnya 10 kali. Selawat Allah kepada hambanya itu apa? Para ulama menyampaikan selawat Allah kepada makhluk, kepada hambanya adalah Allah mencurahkan rahmatnya. Rahmat adalah kasih sayang. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada hambanya. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya? Semua yang diinginkan oleh hambanya akan dipenuhi. Semua yang diinginkan, diharapkan, yang didoakan oleh hambanya akan Allah berikan. Seperti orang tua sayang dengan anaknya, maka apapun yang diminta oleh anaknya dikasihkan oleh orang tuanya. Maka di sini apa yang diinginkan oleh hamba kepada Allah, Allah akan berikan. Allah akan curahkan, bukan nuang lagi, curah. Kalau nuang, air segelas dicurah sikit-sikit, dituangkan sikit. Tapi kalau dicurah, berlimpah-limpah. Cuman kadang-kadang kita mau berselawat itu masih hitung-hitung. Kadang ada mood mau, kadang tidak. Padahal sekali saja berselawat, itu hadiahnya Allah akan curahkan rahmatnya 10 kali lipat sekali. Bahkan suatu ketika Rasulullah disampaikan oleh sahabat,
keluar Rasulullah, kemudian tampak tura fi wajhi al-busra, tampak wajah Nabi itu ceria gitu. Ketika itu sahabat penasaran, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau pagi hari ini ceria begitu, tampak wajah. Orang kalau ceria itu kan nampak, nampak. Kalau bapak suami ibu itu ceria, nampak kan? Oh pasti ada dapat nih. Ibu pun bertanya, senyum-senyum nih, ada kabar baik nampak nih, apa dapat nih? Tenang gak kau, kata dia. Begitu juga istri, anak ketika tampak wajahnya ceria, pasti suami akan bertanya-tanya, apa nih gerangan nih? Pasti ada hal yang baik. Begitu juga Rasulullah, suatu saat tampak ceria wajah Rasulullah itu di hadapan para sahabat. Sahabat pun bertanya, apa kata Rasulullah? Telah datang kepadaku Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah. Kata Jibril, wahai Rasulullah, apakah engkau senang jika salah satu di antara umatmu berselawat, maka aku akan berselawat untuknya 10 kali. Jika hamba umatmu itu bersalam untukmu, aku akan bersalam untuknya 10 kali. Kalau salawat Allah kepada hambanya itu adalah curahan rahmat kasih sayangnya, kalau salawatnya para malaikat itu kata ulama adalah doanya malaikat. Banyak riwayat menyebutkan doanya malaikat itu 3. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu, yaitu ya Allah ampunkanlah dosa. Yang kedua, warhamhu, sayangilah dia ya Allah. Ini malaikat yang doa. Ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah. Setiap kita selawat tuh bukan hanya dapat dari Allah curahan rahmatnya, tetapi malaikat juga berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi 10 kali juga. Berarti 10 kali doa. Doanya itu setiap kali doa itu adalah Allahumma fillahu warhamhu. Yang ketiga, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Berilah dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini 3 doanya malaikat. Apa pertama tadi? Allahumma fillahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Yang kedua, warhamhu, sayangilah dia. Yang ketiga, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tak sangka-sangka ini macam mana ya? Kalau rezeki yang disangka, gaji ya, honor tiap bulan dapat 5 juta, 10 juta, itu yang disangka. Tapi kok yang tak disangka-sangka ini can tepi namanya. Biasanya lebih besar daripada can senang. Can tepi. Sekali keluar tepi dapat beli 1 rumah, begitu. Tapi kalau yang disangka-sangka gaji bulan ini cukup untuk makan minum habis. Nah, itu doanya malaikat. Ini doa bukan doanya guru kita, bukan doanya nabi, bukan doanya wali, ini doanya doa malaikat. Dalam anakmu. Kemudian setiap sekali bersalam, maka malaikat ini juga berdoa dengan 3 kali doa itu. Jadi kalau sekali kita berselawat dengan bersalam, contohnya selawat yang kita sampaikan tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Sekali berselawat, sekali bersalam. Itu ada 2. Setiap kali selawat diberi ganjaran 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 kali oleh malaikat. Kemudian kita bersalam karena perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah kepada kita berselawat dan bersalam. Ada selawat, ada salam. Salam yang mana?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salim itu salam. Salam itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namanya salam. Dalam at-tahiyat kita ada berselawat dan ada bersalam. Kapan kita bersalam dalam at-tahiyat? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Itu bersalam gitu. Karena bersalawat dan bersalam ini perintah wajib dari Allah. Untuk nih di dalam sholat ada kita bersalam kepada Rasulullah. Dalam tahiyat itu Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan khitabnya langsung anta. Assalamu alaika, bukan assalamu alaihi. Assalamu alaika. Wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah gitu bersalawat. Di dalam tahiyat kita ada bersalawat, kita ada bersalam. Nah ganjarannya itu besar Bu. Apalagi yang kita baca tadi ini ada 40 nomor selawat. Dalam satu nomor itu ada berkali-kali bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah curahan rahmatnya, pengampunannya, kita disayangi oleh Allah dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena itu janji Bu, Allah dan Rasul. Jadi jangan khawatir tak dapat, pasti dapat. Apa Bu? Pasti dapat. Jangan takut. Itu pasti dapat. Karena itu janji Allah dan Rasulnya. Sampai bahkan diperintahkan, sampai diwajibkan. Karena memang keuntungannya besar. Itu pun kadang-kadang kita masih pikir-pikir, masih maju mundur, mau ikut selawat. Letih Pak Ustadz Marabi ngundang pakai WA kali-kali. Masuk bawah ini tidak keluar lagi, tidak masuk lagi. Buat masuk lagi tidak keluar, lempar sana, lempar sini. Tidak baik kan? Itu usaha tuh. Insya Allah keluar masuk orang itu dibuat itu bukti bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulullah. Tidak salah. Itu bukti. Paling tidak memang dicatat paling tidak. Iya memang dia cinta kepada Nabi. Agak ada tuh tukang akeh kan orang tuh. Di keluar masuk kan orang. Itu bukti. Masalahnya memang kita perlu bukti Bapak Ibu sekalian. Nah nanti itu salah satu keutamanya. Kata Rasulullah SAW ada satu hadis menyebutkan idza qubiral mayyit, jika mayat itu telah dikuburkan. Idza qubiral mayyit, jika mayat jenazah mayat itu dikuburkan, udah dikuburkan. Fa'atahu malakani aswadani asraqani yuqalu ahaduhuma al-munkar wal akhar an-nakir. Jika mayat telah dikuburkan, kata Rasulullah, fa'atahu malakani aswadani asraqani, kemudian datang kepada mayat yang baru dikuburkan itu malakani. Apa itu? Dua malaikat, satu malaikat malakun, dua malaikat malakani, dua malaikat aswadani asraqani. Malaikat itu aswadani, aswad hitam. Yuqalu ahaduma munkar wal akhar nakir. Malaikat itu biasa disebut orang malaikat munkar dan malaikat nakir. Saya sering sampaikan hadis ini. Malaikat yang akan datang ketika orang sudah dikuburkan itu namanya malaikat munkar dan nakir. Kata Nabi, malaikat munkar dan nakir itu bagaimana rumpanya? Aswadani asraqani. Aswadani, malaikat munkar dan nakir itu rumpanya hitam. Hitam. Bahkan asraqani, udahlah hitam biru. Jadi ibu bayangkan hitam biru.
Keripaknya kan. Ibu bayangkan ketemu orang hitam, simpang, hitam biru. Tapi itulah disebutkan Nabi. Jadi seram tuh malaikat mungkar nakir itu. Kita semua pasti akan ketemu malaikat mungkar nakir. Lambat cepat pasti ketemu. Udah banyak yang ketemu dah. Kita yang belum nih. Nanti kita belum mati. Kemudian malaikat mungkar nakir itu kan bertanya. Pak Ustaz malam ini sering baca talqin. Jadi pertanyaan mungkar nakir itu Ustaz bukan hanya yang marabuka. Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa ma kiblatuka? Kemana kiblatmu? Wa man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Oh itu mudah benar. Ternyata pertanyaan itu pertanyaan pokoknya saja tuh. Rupanya pertanyaan ada anak-anak pertanyaan. Jadi kepada Allah, kemudian rincian bagian dari pertanyaan kepada Allah itu banyak tuh. Ini yang buat lama ini. Salah satu disebutkan hadis ini tentang Nabi. Pas pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu? Jadi yang ditanya tuh bawahnya ada lagi. Disebutkan dalam hadis ini ma taqulu bihadzal rasul. Ma kunta taqulu bihadzal rasul. Bihadzal rajul. Kata malaikat mungkar nakir, apa yang kau tahu tentang orang ini? Dari pokok pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan anaknya. Nah, pertanyaan anak ini yang harus bisa dijawab. Ma kunta taqulu bihadzal rasul. Apa yang kau kenal, apa yang kau ketahui tentang orang ini, tentang Nabi ini? Kemudian dia menjawab. Ada yang mensyarahkan bahwa yang menjawab itu memang bukan lisannya, ada juga yang lisannya. Ada yang menyatakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa tuh? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin. Suatu hari nanti kata Allah, mulut ini akan dibungkam. Nahtim, kami kunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, yang menjawab adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki ini yang akan membenarkan atau mengingkari, bersaksi. Apa yang kita lakukan nanti tangan yang jawab. Kira-kira maknanya bahwa yang jawab tangannya apa? Bukti-bukti yang kita lakukan. Ini ibu datang pergi ke selawat ini, bukan hanya tiba-tiba datang kan? Ini dari pagi tadi. Apa yang dibuat pagi tadi? Nyerek ke baju, milih baju, ada 2-3 baju teh yang diserika, baru dipandang 3-3 yang mana yang dipakai. Dan itu dicocokkan kerudungnya, sekian banyak kerudung yang diserika, kemudian dipandang mana dicocokkan. Cocokkan baju loh, dipakai ini sedang, kalau dicocok-cocokkan. Kemudian bawahannya, kemudian nanti pergi nih, nengok lo kedua, hari ini gelap nih, hujan ke tak ada, mudah-mudahan lah tak ada hujan. Berdoa dari subuh tadi dah berdoa. Apalagi panitia yang menyiapkan ni berdoa dari seminggu yang lalu, bisa jadi sebulan yang lalu, dengan persiapan yang luar biasa, rapat yang berkali-kali rapat. Saya ada dalam buku masalah, jadi saya tahu sampai dia masak sambal sekuali sambal. Saya dalam hati saya sambal yang sekuali ini itu macam. Itu bukti. Jadi ibu-ibu nanti ini mungkin setelah ini nanti berkemas lagi. Apa yang ibu-ibu lakukan dari kemarin, dari hari ini yang banyak berlumos-lumos, berkeringat-keringat, ada yang terpangkak, lumutnya luka.
itu jadi bukti. Termasuklah nama orang yang keluar masuk untuk mengatakan itu bukti. Pak Eka kemana-mana nyorot orang video, itu bukti. Hilang pula kepala pegangannya, pecah je itu. Tak apa-apa Pak Eka, bukti. Keluar dari masjid ini hilang pula sendal sebelah. Tak apa-apa, nanti dicatat. Itulah bukti. Oh dia ni ada mah waktu itu apa sendal hilang sebelah. Apalagi yang berapa besar Bapak Ibu keluarkan untuk bisa terselenggaranya hari ini. Patung-patungan. Ada satu pak. Biasanya ya semua tunangan ni air sama buah. Makin besar yang dia keluarkan, makin besar juga tertulis bukti yang dikeluarkan. Makin susah yang dia lakukan, makin besar juga bukti yang telah dituliskannya untuk dapat terjawab nanti. Nah kemudian bukti-bukti itu untuk apa lagi? Maka ketika itu dijawabkan di dalam hadis ini disebutkan huwa Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia utusan Allah, kata si mayat tadi. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata malaikat, dua malaikat ini, qad na'lam annaka taqulu hada. Kami dah tahu dah, kata malaikat bukan nakir. Ini bukan nakir, ini dah tahu dah. Bagaimana dia tahu kan belum terjawab? Sebelumnya qad kunna, kami sebelumnya kata malaikat sudah tahu dah. Kau pasti bisa jawab itu. Yang berjawab itu adalah perbuatan yang sudah terekam selama dia hidup. Jadi buku catatannya sudah ada, sudah terekam. Makanya malaikat sebutkan qad na'lam, kamu udah tahu sebelumnya. Belum kau jawab, tidak tahu lah kami dah. Kamu akan menjawab seperti ini karena buktinya sudah terekam sebelumnya. Kemudian kata malaikat itu diperintahkan kepada tanah, yuksahu lahu. Kemudian tanah itu yuksah. Tanah kuburan yang sempit. Kuburan itu sempit ke luas bu. Sempit, ukurannya hanya semeter kali 60 cm lah. Lebar tingginya 60 cm lah. 2 meter kali 60 cm. Maka kemudian diperintahkan oleh malaikat munkar dan nakir, kemudian tanah itu fayufsahu lahu, tanah itu pun meluas. Sab'ina zira'an fi sab'ina. Sab'ina zira'an. Zira'an itu hasta. Hasta itu dari apa nih? Siku sampai ujung jari ini namanya satu hasta. Kira-kira 50 cm lah ya. Kalau satu hasta 50 cm berarti 70 hasta sama dengan meter. 35 meter. Sab'ina zira'an fi sab'in. Tanah itu meluas 70 hasta atau 35 meter kali 35 meter. Jadi kuburan itu ibu-ibu ternyata yang kita lihat sempit, yang kita lihat waktu kita memakamkan jenazah itu sempit, ternyata kata Nabi tanah itu akan meluas. Luasnya adalah 35 meter kali 35 meter. Pak Saifullah masjid ini berapa lebar? 26. Mana panjang 26 dengan 35? Panjang 35. Ke belakang berapa meter Pak? Belakang 24. Panjang mana 24 dengan 35? Ternyata dalam kubur yang kita akan masuk dalamnya itu, kata Nabi, perintah yang disampaikan oleh munkar dan nakir itu, tanah itu akan meluas 35 meter kali 35 meter. Luas bu, bisa berterajam gitu. Bisa joget gitu. Ini yang alhamdulillah luar ini. Ternyata tanah kuburan yang sempit itu bisa luas. Wa yunawwiru lahu. Kemudian kuburan yang kita tahu
kuburan itu gelap, yunawwiru lahu, kuburan itu akan terang. Jadi kuburan yang sempit akan luas, yang gelap itu akan terang. Satu hadiahnya itu karena kita apa tadi itu? Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, kenal aku dengan Nabi Muhammad, dengan orang ini, kata dua malaikat tadi. Oh, dia jawab kenal lah. Tiap hari itu sebut namanya. Tidak hanya selawat 40, dia ngamalkan pula selawat Dalailul Khairat. Masya Allah. Selawat Dalailul Khairat itu kalau 40 ini sekitar 20 menit sampai 30 menit. Kalau Dalail mau sejam, 1 jam. Itu amalannya yaumiyah. Ada selawat hari hizib wirid hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kedua. Tepal begini. Ibu-ibu ni semuanya pernah udah menerima selawat dalam pas sejak semula ya. Udah lebih banyak yang menerima dalam Al-Fatihah. Itu setiap hari berselawat. Jadi kalau setiap hari berselawat udah akrab. Malaikat ini yang sudah akrab nih, karena janji tadi sekali kita berselawat, malaikat doakan. Doa malaikatnya setiap hari. Maka dengan Jibril, dengan malaikat-malaikat yang lainnya, ketika kita berjamaah ini berselawat, terdengar suara selawat ini sampai ke aras sana. Keluar aroma khas karena selawatnya. Ada orang yang berselawat dalam jamaah ini. Naik sampai ke langit, Bu, ada aromanya khas. Ketika itu tercium oleh malaikat yang ada di langit itu. Oh, ini orang pasti berselawatnya, jamaah nih. Ada khas. Nah, apalagi selawatnya, selawat al-masyiah, lagunya mantap. Jadi bukti. Jadi manfaat yang akan kita terima ini, apalagi kita udah umur di atas nih, di atas 50-60 nih, dan tinggal waktu. Amalu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur hambaku itu, umatku itu kata Nabi antara sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70. Kalau sekarang posisi dah 60, paling lama 10 tahun. Kalau sekarang 65, paling lama 5 tahun. Kalau sekarang dah 69, 11 bulan, tinggal sebulan lagi. Siap-siap. Walaupun orang yang meninggal tak agak nunggu 70 tahun, ada tak orang yang meninggal umur 40 tahun? Banyak. Ada tak yang 30 tahun meninggal? Banyak. Ada tak yang 20 tahun meninggal? Banyak. Ada yang baru lahir meninggal. Bahkan belum keluar, dah mati dulu. Masih dalam pohon. Nah, yang jelas kita ini harus bersiap-siap. Nah, ada keuntungan. Beruntunglah kita yang aktif, alhamdulillah, di majelis selawat. Kalaupun tak aktif di majelis selawat, maka berselawatlah di rumah. Jangan sampai ada satu hari yang kita tak berselawat kepada Rasulullah SAW. Untunglah dalam sholat 5 waktu itu ada selawat dan salam yang kita bacakan. Hanya kadang-kadang berselawat bersalam kita sadar, tak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca at-tahiyat, tapi waktu berselawat itu tak sadar, tak lewat. Sama dengan sholat, ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, baru terlintas, udah belum Fatihah ya. Karena apa? Karena memang di situlah setan yang berperan bagaimana supaya orang itu memang lalai. Wa ammal munafiqun, kata Nabi, sedangkan orang-orang yang munafik, wa ammal fasiqun, orang-orang yang fasik, yang durhaka, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, maka yang diperintahkan
kepada Munkar dan Nakir, kepada tanah itu, ketika ditanya, dia jawab apa Bu? Orang-orang yang ketika ditanya, kenal nggak kau kepada ini nih yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi? Apa jawabnya? La adri, aku tak kenal tak. Nggak kenal dia. Kenapa? Nggak sholat, maka nggak kenal. Nggak pernah ikut majelis salawat, nggak kenal dia. Yang nggak kenal itu bukan lisan yang jawab, perbuatannya selama hidup di dunia ini akan menjawab karena terekam. Rekamannya disampaikan kepada dua malaikat tadi. Ada catatannya yang langsung diserahkan. Tidak payah catatan malaikat yang di dunia ini menyerahkan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Pakai WA ya Bu, pakai WA. Gitu ya, bisa pakai WA ya. Apalagi malaikat Munkar dan Nakir. Mungkin WA-nya lebih cakir gitu. Orang-orang yang munafik, orang yang fasik itu kata Nabi disebutkan tadi, dia jawablah, tidak tahu saya. Apa kata malaikat? Yal ard, kata malaikat, perintahkan kepada tanah, iltaimi alaihi, himpit. Kata malaikat jadi perintahkan kepada tanah, yal ard, wahai tanah, iltaimi alaihi, himpit dia, gemukkan badannya. Ibu-ibu, di dalam satu riwayat disebutkan kalau malaikat perintahkan kepada tanah untuk menghimpit mayat jenazah yang ada itu, ini mayat nih, menghimpit mayat itu bukan dari kiri kanan, ini bukan, tapi dari atas bawah, dari kepala sampai kaki himpit. Menghimpitnya, tanah menghimpit mayat jenazah yang ada dalam kubur itu bukan dari kiri kanan nih, badan kiri kanan nih, tapi dihimpitnya itu dari kepala sampai ke kaki. Jadi patah-patah tulang. Seperti lidi sebatang kita himpit, kan aja deh baku ya. Tapi kalau kita himpit dari atas ke bawah, patah-patah lidi itu, remuklah, patah-patah tulang. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu. Ketika jawabnya tak tahu, ini ada masalah. Maka wajar kata Allah Subhanahu Wa Taala harus kita memposisikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih kita cintai daripada termasuk diri kita sendiri. Maka hidup di dunia ini kita mengumpulkan bekal, bukti-bukti bagaimana atau apa yang membuktikan bahwa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukti-bukti itu adalah salah satunya dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada hari ini, yang sudah hadir susah payah untuk datang ke sini mengikuti semua majelis-majelis salawat, termasuklah majelis Al-Masyihat ini kemana-mana dia pergi, dan juga mungkin majelis-majelis lainnya, dengan biaya, dengan upaya, dengan pikiran, dengan tenaga, itu menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya paling tidak salah satunya adalah di dalam kubur ketika ketemu dengan malaikat Munkar dan Nakir kita aman. Apa kata malaikat? Orang yang bisa menjawab tentang Nabi Muhammad itu kata Nabi, nam kanaumil arus. Sudah kata malaikat, tidurlah seperti tidurnya arus. Naumul arus. Arus itu arus, bukan arus yang salah mawang daya, arus bukan. Tapi naumul arus, arus. Ada biasa kita dengar apa tuh yang kalau ada undangan kawin itu walimatul urus. Nah, di situ arus sama artinya yaitu pengantin baru. Naumul arus, tidurlah kamu kata malaikat seperti tidurnya pengantin baru. Bukan pengantin lama, pengantin baru. Coba ibu bayangkan dulu waktu baru pengantin. Masya Allah. Keluar pepatah Arab. Apa tuh? Ya naumuzul, wahai tidur ngantuk hilanglah. Wasyamsu la tatlu. Ustaz Khairul hafal. Berharap supaya malam itu panjang,
tidak ngantuk, dan matahari itu tak timbul-timbul. Karena indahnya pengantin baru. Disebutkan di situ, tidurlah kau seperti tidurnya pengantin baru. Indah, luas kuburannya, terang, diisi dengan taman-taman seperti surga, keindahan yang luar biasa. Sampai kapan? Sampai kiamat. Situ disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, inilah yang perlu kita upayakan, bagaimana kita mengumpulkan bukti-bukti. Apa yang Bapak Ibu lakukan dari pikiran, dari tenaga, sekian banyak pertemuan rapat dengan konsumsi yang sekian banyak biayanya, insya Allah semakin besar. Ibu-ibu tadi dijalankan celeng, semakin besar Bapak Ibu nyumbang masjid ini untuk bisa diselesaikan pembangunan masjid ini. Itu adalah bukti, Masya Allah, kata malaikat, dia nyumbang tuh waktu salawat. Jadi berlipat-lipat yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, agar kita selamat di kehidupan dunia ini, dan di akhirat kelak nanti kita bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup itu saja kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi hidayah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.